Halo good people, gimana kabarnya? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan serial Dong Hua Yixin Dujun season kedua. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Kisah berlanjut ketika Lin Yun sedang berlatih teknik kuali Long Xiao di Gunung Luojia. Tanpa diduga, Lin Yun telah berhasil menerobos tingkat 6 alam Suanji. Teknik pertempuran naga juga telah selesai. Di pertempuran kali ini, Lin Yun berhasil mendapatkan banyak keuntungan. Meskipun gak sekuat ilmu pedang yang lainnya, Lin Yun berhasil mendapatkan teknik pedang Suiyu yang memiliki kekuatan hukum air. Tapi Lin Yun harus sering melatih teknik ilmu pedang Suiyu miliknya ini. Gak berselang lama, tetua Luo Feng dan yang lainnya muncul. Mendengar dari tetua Mei, Lin Yun telah memilih ilmu pedang Suiyu. Teknik pedang ini memiliki banyak gaya yang telah berubah-ubah. Ada begitu banyak murid sekte yang mempelajarinya, tapi gak mendapatkan keindahan teknik pedang ini. Tapi jika dibandingkan yang lain, ilmu pedang Suiyu Lin Yun jauh lebih kuat. Xin Yan berucap sepertinya sebentar lagi Lin Yun akan melampaui dan dia dan kakaknya Xinju. Xin Yan menjewer sang kakak yang menyebalkan di hadapannya. Walaupun Lin Yun mengagumi senior Xinju, tapi nampaknya nggak bisa menghindari penghindaran Xin Yan. Terungkap kedatangan mereka untuk mengundang Lin Yun ke Pulau Qiongtai. Untuk menghadiri pesta ulang tahun Putri Feng Hua. Dia adalah wanita tercantik di kerajaan dan sangat disayangi raja saat ini. Tapi sayangnya wanita cantik ini berumur pendek karena menderita penyakit yin dingin, ucap Xinju. Beberapa tahun yang lalu Putri Feng Hua bilang bahwa dia akan keluar untuk berobati penyakitnya, dan tahun ini telah kembali ke istana, tapi Lin Yun masih ingin berlatih. Meskipun hanya merayakan ulang tahun, tapi ini kesempatan yang baik dan jangan terburu-buru berlatih, ucap tetua Luo Feng. Kali ini Lin Yun berhasil menjuarai pertempuran aliansi dan ini bisa untuk menunjukkan wajah di depan keluarga kerajaan. Apalagi Lin Yun telah menarik perhatian berbagai sekte yang ada. Puncak Qiongtai setiap tahun diadakan pertarungan antar sekte. Mendengar pertarungan, Lin Yun langsung semangat, ucap Xin Yan. Lin Yun berucap bagaimana membuktikan hasil latihan jika nggak saling belajar satu sama yang lainnya, dan senior Xinju langsung sependapat dengan Lin Yun ini. Tapi bagaimanapun juga pertarungan ini melibatkan reputasi sekte. Tetua Luo Feng berencana untuk menguji kekuatan Lin Yun. Pertarungan dimulai antara Lin Yun dan tetua Luo Feng. Xin Yan memberitahu sang kakak bahwa peningkatan kekuatan Lin Yun ini sangatlah cepat. Lin Yun berhasil memukul mundur satu langkah tetua Luo Feng. Dengan kekuatannya udah cukup untuk masuk ke daftar peringkat langit. Di sisi lain, Xinju merasa Lin Yun bisa membantu menyelesaikan masalah keluarga mereka. Tapi Xin Yan melarang untuk melibatkan Lin Yun. Sementara itu Wang Rong datang menemui Qin Yu untuk mengakui kesalahannya. Karena dendam pribadi Wang Rong, Qin Yu telah kehilangan orang berbakat seperti Chu Haoyu. Wang Rong beralasan bahwa Lin Yun juga sangat berbakat dan telah bergabung dengan Gunung Luojia.
还加入了骆家山。 Wang Rong memohon maaf karena takutnya Lin Yun mempengaruhi rencana Pangeran Qin Yu. Dia berjanji lain kali pasti berhasil melenyapkan Lin Yun. Namun hal tersebut memicu amarah Qin Yu karena di matanya Lin Yun hanyalah seekor semut belaka. 还敢有下次！殿下恕罪，殿下恕罪！凌云不过是只蝼蚁。 Qin Yu berucap Tuan Liu Yu udah mengumumkan untuk nggak ikut di kompetisi naga nantinya. Qin Yu merasa udah nggak ada pesaing lagi yang perlu dia takuti. 再出什么差错，龙门魁首我势在必得。啊，属下明白。好好享受这场琼台盛宴吧。至于凌云，你放心。谢殿下成全。 Lin Yun dan yang lainnya telah tiba di perjamuan Qiongtai dan atas pesan dari kepala paviliun, Tetua Luo Feng berencana memberikan hadiah ke Putri Feng Hua, yakni Giok Wenling. 长期佩戴可温养身体。风华公主寒症痊愈，阁主费心了。 Lin Yun dan yang lain diminta untuk istirahat sementara kepala villa mau menyambut sekte-sekte lain yang datang. 凌云，来。 Tetua Luo Feng mau memperkenalkan murid-murid sekte lain kepada Lin Yun. Pertama ada 3 murid sekte Xuantian dan salah satunya berada di peringkat langit seperti senior Xinju. 天骄韩刚是最有可能在琼台宴上挑战你的。在他身后的是第3序列天骄王涵。 Daftar langit diumumkan langsung oleh kekaisaran dan mencakup seluruh sekte-sekte besar yang ada dari peringkat keempat sampai peringkat tertinggi, semua generasi muda yang berbakat. Dan kebetulan senior Xinju ada di peringkat kedua. 最后这第1序里辈的巅峰战力， 那便是与你齐名的高手星爵嘛。 而你新觉师兄所处的第2序里， Tiba-tiba murid sekte Xuantian datang dan meremehkan senior Xinju sebagai adiknya Xin Yan. Gak terima sang kakak dan sekte pedang diremehkan begitu aja. Tentu saja ini adalah tantangan terbuka untuk senior Xinju di perjamuan Qiongtai nantinya. 琼台宴上再见真章吧。我很期待琼台宴见。 Sepertinya Lin Yun juga sedang diawasi murid-murid sekte Xuantian. Sebelumnya Lin Yun pernah bertemu murid sekte Xuantian yakni Tuan Liu Yu. Jika dibandingkan dengan Tuan Liu Yu, 3 murid yang tadi jelas kalah jauh dari segi ranah kultivasinya. 他们这些普通弟子又如何能比得上？ Selanjutnya ada Feng Haoyu dari urutan ketiga, si Su Yi dengan Bai Lixuan sebagai lengan Qin. Orang ini sangatlah kuat dan memiliki jiwa bela diri yang luar biasa. Senior Xinju pernah bertarung dengan orang ini, tapi sayangnya nggak bisa memaksa si Su Yi untuk menggunakan jiwa bela dirinya. 是你一大劲敌。师弟，麻烦来喽。 Tiba-tiba muncul seorang pria mencari keberadaan Lin Yun. Dia adalah Yu Qing dari camp strategi militer kekaisaran. Jelas kedatangan dia untuk menantang Lin Yun di perjamuan Qiongtai nanti. 讨教一二。这叫什么事儿啊？ Senior Xinju menjelaskan sepertinya Nona Liu Yu menyuruh dia untuk membalaskan dendam dan gak berselang lama Patua Wen muncul yakni musuh bebuyutan dari Tetua Luo Feng. 当年那一掌不好受吧？ Entah apa yang terjadi di antara mereka berdua, entah kekacauan macam apa yang akan terjadi jika nggak dihalangi murid para orang tua ini. Bahkan pengurus Pulau Qiongtai harus turun tangan untuk meredakan situasi di sana. 我们先过两招。进了。我还怕你不成啊？二位长老，琼台岛可不敢闹事。 Pada akhirnya kedua tetua ini memohon maaf kepada pengurus villa karena membuat sedikit keributan di sana. 琼台宴前别闹事。 洛风知晓， Ini pertama kalinya bagi Lin Yun melihat tetua Luo Feng seperti ini. Gak berselang lama, Lin Yan muncul. 妹妹啊，你这竞争对手，哼，林烟，你最近话也有点多啊。 Lin Yan udah menduga bahwa Lin Yun akan diutus untuk mengikuti perjamuan Qiongtai. Tak lupa dia memohon maaf karena waktu itu nggak membantu Lin Yun. Sementara kakaknya Lin Qiusan sedang berlatih tertutup, ucap Lin Yan. 这些日子天天闭关练剑，
Lin Yun berucap supaya Lin Yan gak perlu memikirkan kejadian di masa lalu. Gak berselang lama, seorang pria muncul. Nampaknya dia menyukai Lin Yan bernama Cao Ji dari lembaga astronomi. 校凌云，凌霄剑阁外门弟子。都说了不许喊我呀！擎天学府曹杰， Cao Ji berada di peringkat ketiga daftar langit. Dia meremehkan Lin Yun dan juga sekte pedang. Motifnya jelas karena cemburu bahwa Lin Yan begitu dekat dengan Lin Yun. 怎么着？我也是凌霄剑阁的。没想到林兄这样的弟子。哎呀，小子，我告诉你，离林烟远点儿。林大哥，琼台宴见啦！呀， Senior Xin Yan sedikit cemburu karena Lin Yun cukup populer di kalangan wanita. Di sisi lain, kita diperlihatkan Pangeran Qin Yu. Nampaknya di perjamuan kali ini dia menargetkan murid-murid sekte pedang Ling Xiao. 便是你的换混元门和擎天学府来我房内一叙。 Pada malam harinya, Lin Yun berlatih teknik pedang Suiyu. Inti teknik ini adalah air, namun Lin Yun sama sekali belum memahami inti dari teknik pedang tersebut. 究竟何为水月之境？水之势，静如寒潭。变化万千。 Tapi nampaknya Lin Yun mendapatkan sedikit pencerahan tatkala dia melihat bayangan bulan di genangan air kolam. Lalu tiba-tiba 皓月依旧。 Ilmu pedang ini banyak mengalami perubahan karena sifat air. Jadi pada intinya, ilmu pedang ini lebih ke imajinasi para penggunanya tentang gambaran sifat air. Walaupun begitu, Lin Yun merasa masih ada sedikit yang kurang tentang ilmu pedangnya. Ternyata kemajuan Lin Yun mengundang para praktisi dari berbagai sekte. Dan juga tetua Luo Feng merasakan aura pedang yang sangat kuat. Baru aja dikeluarkan Lin Yun. 刚才那是，就是不知是哪家弟子。有趣。 Pada akhirnya perjamuan Ciong Tai akan segera dimulai dan diperlihatkan sebuah aula yang cukup megah dan elegan yang dipadukan dengan patung naga di setiap sisinya. 华贵却不失风雅。发什么呆啊？跟我来。帝都确实不是青阳郡那等小郡县能相比的。 Sementara itu tetua Luo Feng masih mencari orang yang memiliki aura pedang yang sangat kuat. Padahal orang tersebut adalah Lin Yun. 难道琼台宴有什么变故？我感应到一股剑气冲天。 Tetua Luo Feng berucap ada murid yang akan menerobos alam Xiantian di ilmu pedangnya. Nampaknya dia masih mencari-cari. Pada awalnya Lin Yun mau mengakui, tapi sayangnya tetua Luo Feng meminta Lin Yun untuk gak berisik di aula Ciong Tai. 长老，其实我……晋升，原来昨夜我竟无意触摸到半部先天剑意的门槛。 Gak berselang lama Putri Feng Hua dan Pangeran Qin Yu muncul ditemani praktisi yang melindungi mereka berdua. 见过凤华班主，见过秦羽殿下。 Lin Yun memberi hormat pada Tuan Liu Yu yang telah membantunya di masa lalu, tapi nampaknya Tuan Liu Yu juga menyadari keberadaan Lin Yun di sana. Tak lupa Lin Yun juga melihat ketua perkumpulan King Xuan yakni Pangeran Qin Yu. Setelah mempelajari teknik pedang badau, Lin Yun menjadi sensitif terhadap aura di sekitarnya. Dia melihat ada ambisi yang sangat kuat dari Pangeran Qin Yu. 这人虽然在笑，那霸道野心，可怕，这就是秦羽吗？ Pangeran Qin Yu meminta semua untuk duduk. Dia juga meminta izin pada Putri Feng Hua untuk memimpin acara perjamuan Ciong Tai. 是可好？皇妹，我知你多年未回宫。上，有劳皇兄。 Setelah berbasa-basi sedikit, pada akhirnya Pangeran Qin Yu mengumumkan perjamuan Ciong Tai telah resmi dimulai. 清冷不喜热闹，这一番连消带打，但历年琼台宴的规矩不能废。只
真的不简单。琼台宴正式开始。 Pangeran Qin Yu memandangi senior Xinju dan gak berselang lama dia menggerakkan tangan sebagai kode kepada murid sekte Suantian. 殿下，在下敬您一杯。 Sepertinya sekte Suantian yang akan memulai acara selanjutnya, yakni tarung derajat di antara murid-murid sekte yang telah hadir. 你且说说，琼台宴还有余兴节目？ Nggak berselang lama atas instruksi dari Pangeran Qin Yu, dia juga meminta izin pada putri Feng Hua untuk memulai. 主动请战，你刚伤愈，若是被惊了神，该当如何是好啊？我可不好向父皇交代。皇兄无需为我操心。 Di sini terungkap bahwa Bai Yu ingin menantang senior Xinju. Alasannya karena Xinju ini sebanding dengan Han Gang seniornya yang berada di peringkat kedua daftar langit. 我倒是想见识见识。他们的目标是星爵师兄，好恶毒的计谋。 Xin Yan gak terima karena kakaknya udah lama terkenal di dunia persilatan. Gak bisa dia dibandingkan dengan Bai Yu yang berada di peringkat keempat daftar langit. Motifnya jelas untuk membuat senior Xinju kelelahan, lalu sekte Suantian akan mencoba untuk melenyapkan senior Xinju seolah itu kecelakaan. 如今却欺负到第4序列的小辈头上。 Tiba-tiba Lin Yun yang memutuskan untuk maju melawan Bai Yu. Dari segi kultivasi dan juga peringkat mereka setara daripada harus memaksa senior Xinju. 就不劳烦星爵师兄了，白兄，你我同为第4序列，请。 Bai Yu terpaksa menerima tantangan Lin Yun. Pertarungan dimulai dan mereka menggunakan teknik yang sama, yakni tinju harimau naga. “没想到林兄身为剑阁，联系我玄天中绝学。” Bai Yu meremehkan Lin Yun karena sejatinya tinju harimau naga adalah teknik khusus dari sekte Suantian. Namun dia nggak menyangka bahwa tinju harimau naga milik Lin Yun telah dipadukan dengan aura pedang. 剑气，白兄，你且看好。 Bai Yu memuji Lin Yun karena berhasil menggabungkan tinju harimau naga dengan aura pedangnya. Lalu tiba-tiba dia merilis teknik segel iblis, yakni tinju harimau naga tingkat lanjut. 他伏魔印竟可以这样施展，伏魔印，金刚伏魔，幻化出如此异象。 Bai Yu merasa bahwa pertandingan ini telah berakhir. Namun dia nggak menyangka bahwa Lin Yun menguasai segel penaklukan iblis versinya sendiri. 解意，伏魔印。 Tian Jiao langsung berencana melenyapkan Lin Yun karena menguasai teknik khusus sekte Suantian. Beruntung ada senior Xin Yun datang menyelamatkannya. 盛宴终于正式开始。师弟，你还不配。 Ini kedua kalinya Lin Yun telah diselamatkan oleh senior Xinju. Lalu Tian Jiao dan Pangeran Qin Yu memanfaatkan situasi ini untuk menyudutkan Lin Yun beserta sekte pedang Ling Xiao. 都看在眼里。玄天宗先代门主心怀慈悲，更不顾门户之见，传法天下。今天凌霄剑阁必须给我们一个交代。 Tinju harimau naga emang telah menyebar di kekaisaran Qin, tapi hanya tingkat awalnya saja, nggak sampai ke tingkat ketiga. Jelas posisi Lin Yun dan sekte pedang Ling Xiao kurang diuntungkan. 仅供门人学习。多谢殿下主持公道。 林云如此精通第3印伏魔印，莫非是想包庇他？ Han Gang berucap bahwa Lin Yun harus dilenyapkan hari ini juga, tapi semua berubah ketika Tuan Liu Yu berucap bahwa dialah yang mengajari Lin Yun tinju harimau naga hingga tingkat ketiga.
师兄，你说什么？ Tuan Liu Yu ini memiliki status terhormat di Sekte Suantian. Dia juga menjuarai kompetisi naga sebelumnya. Situasi mulai berbalik dan menguntungkan Lin Yun. 师兄说笑，我怎么敢？ 想来玄天宗也不会再计较什么。 Han Gang udah nggak bisa berkata banyak lagi jika Tuan Liu Yu yang mengajarinya. Tuan Liu Yu menyadari bahwa Sekte Suantian kini telah menjadi bawahan Pangeran Qin Yu. 此事便就此作罢吧。 Sayangnya Xinju nggak membiarkan ini berakhir begitu saja dan pertarungan antara peringkat kedua daftar langit dimulai. 趋炎附势的小人，朱天业，凭什么能和我并列第二序列？ Han Gang langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya. Senior Xinju juga terpaksa merespon dan mengeluarkan seluruh kekuatannya. 那我也不留手了。 Teknik pedang petir dirilis, yakni pedang berubah menjadi naga. 化龙， Pertarungan dimulai tatkala teknik pedang petir beradu dengan teknik tubuh Vajra milik Han Gang. 金刚降魔斩。 Han Gang ini merasa bahwa dia telah menang karena naga petir Xinju telah menghilang sedangkan tubuh sihirnya dia masih ada. Tapi ternyata teknik pedang petir bukanlah perwujudan naga petir melainkan berbentuk awan petir. 没有资格和我同列第二序列。师兄的剑意可不止那一条雷龙。 雷龙，给我！ Sejatinya naga petir nggak akan musnah selama awan petir masih ada. Keinginan pedang Xinju bukan berupa naga petir belaka. Di sisi lain, Pangeran Qin Yu kurang senang dengan hasil pertarungan kali ini. 师兄，凌云要怪就怪你得罪错了神。